Selamat pagi semuanya. Di materi pertemuan pertama, kita akan membahas tentang risk and return. Risk itu risiko, return itu tingkat pengembalian. Jadi di sini risk itu kita dapatkan dengan menggunakan standar deviasi. Sementara kalau return kita dicari expected return-nya atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Langsung aja ke problem 1. Di problem 1 kita dikasih tahu ada dua saham. Saham A, saham B. Terus pada saat ada tiga kondisi ekonomi. Resesi, normal, sama ketika dia boom. Atau ketika kondisi perekonomian ini bagus. Kalau misalnya dia lagi resesi di suatu negara itu, maka returnnya negatif. Atau bahkan mengalami kerugian lah. Kalau normal, returnnya 0,2. Kalau ketika ekonominya baik atau boom, returnnya 0,6. Di sini juga ada probabilitas atau tingkat kemungkinan terjadinya suatu ekonomi tersebut. Kalau misalnya resesi, dia jarang terjadi, makanya dia 0,2. Kalau normal, lebih sering terjadi. Kalau boom, jarang terjadi juga, cuman lebih sering terjadi kalau dibandingkan resesi. Di sini yang ditanya, berapakah expected return sama standar deviasi untuk saham A dan juga saham B. Kita langsung aja ke pembahasan. Di sini saham A, kalau misalnya kondisi ekonominya ada resesi, normal sama boom, returnnya min 0,15, 0,2, dan 0,6. Didapatin dari soal tadi ini. Terus probabilitasnya ini juga. Pertama kita nyari expected return-nya dulu. Tinggal return dikali probabilitas. Ini kali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini. Terus yang ketiganya ini kita jumlahin. Dapat expected return-nya 25% atau 0,25. Selanjutnya kita cari variance. Variance ini kita cari untuk mendapatkan standar deviasi. Karena standar deviasi ini akar dari variance. Langsung aja, return kurang expected return. Ini dikurang ini dapat ini. Ini kurang ini dapat ini. Ini kurang ini dapat ini. Setelah itu kita kuadratin. Minus 40% dikuadratin jadi 0,16. Minus 5% dikuadratin jadi ini. 0,35 atau 35% dikuadratin dapat ini. Setelah itu ini semua dikali probabilitasnya. Yang ini kali probabilitas dapat ini. Ini kali probabilitas dapat ini. Ini kali probabilitas dapat ini. Ketiganya kita jumlahin. Dapat variance. Variance ini kita akarin. Dapat hasilnya 26,4% atau 0,264. Itu standar deviasinya. Setelah itu kita cari CV atau coefficient of variance. Di coefficient of variance ini maksudnya itu perbandingan antara risiko sama return yang kita terima. Jadi kalau misalnya CV-nya makin kecil, berarti dia makin baik. Standar deviasinya 26%, expected return-nya 25%. Kita bagi, dapatlah hasilnya 1,05. Kalau misalnya CV-nya makin kecil, makin baik. Yang saham B juga sama. Return-nya, ini probabilitas. Saya tinggal return kali probabilitas. Ini kali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini. Kita jumlahin. Dapatlah expected return-nya. Terus selanjutnya, expected return dikurang expected return. Return yang ini dikurang expected return ini. Dapat ini. Return ini dikurang expected return ini. Dapat ini. Ini kurang ini dapat ini. Terus kita kuadratin ini semuanya. Dapat ini. Setelah itu kita kali lagi probabilitasnya yang ini. Jadi yang si ini dikali ini dapatlah yang ini yang paling kanan. Setelah itu ketiganya dijumlahin dapat variansinya 0,0049. Variansi ini kita akarin lagi. Setelah diakarin dapat standar deviasinya 7% atau 0,07. Standar deviasi ini kita pakai lagi untuk mencari coefficient of variance.
koefisien of variance-nya tinggal standar deviasi yang 7% dibagi expected return-nya 31%. Dapatlah hasilnya 0,22. Di problem 1 ini, kalau ditanya pilih saham A atau saham B, kita tentu pilih yang saham B. Kenapa? Karena koefisien of variance yang A 1,05. Sementara koefisien of correlation, koefisien of variance dari saham B itu 0,22, lebih besar daripada CP saham B lebih kecil daripada saham A. Karena lebih kecil, maka kita pilih yang saham B. Jadi pilih CP yang paling kecil. Sekian presentasinya dari gue. Nanti problem 2-nya gue upload lagi videonya. Terima kasih.